Bukan wilayah saya katanya. Nggak bisa ngelawan desa. Jadi nggak bisa ngelawan. Jadi Pondok Gede wilayahnya. Iya, benar. Pondok Gede. Dia orang nih mau ke sana ke Jakarta. Di sini hujan nggak bisa nggak? Untuk Pondok Gede nggak? Mas masa nyampe saya telepon di sini hujan, suruh tahan lagi di sono. Bukan wilayah gue. Berarti kita di sini kan ya seputar sini. Ada radiusnya. Suruh sampai ke Monas sana gila. Cuman kelurahan Jati Makmur ya. Bukan zonasinya ongkos. Udah kagak. Ongkosnya beda kalau yang gitu-gitu. Jadi kita mau argumentasi apapun jawabannya otomatis ada. Selalu ada jawaban. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Iya. Pakai jubir. Ayo, Pak Garwan mulai, Pak Garwan. Kita panggil Bedi Jubir aja. Hah? Tim sukses, tim sukses. Ayo, Pak Garwan, 1-2 menit, 5 menit atau 2 jam nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok rencana kita ada pemilihan ketua RT dan kebetulan saya juga calon. Mudah-mudahan ke depannya tujuan saya hanya untuk lebih mempererat persaudaraan silaturahim antara blok barat timur. Selama ini kan kayaknya dari blok timur saya dengar kayaknya kurang, mereka merasa ada apa-apa cuma lewat WA, sedangkan ada sebagian yang nggak memiliki HP. Kadang-kadang HP-nya juga dipegang anaknya. Untuk itu ya udah, untuk selanjutnya saya mungkin melalui pakai undangan aja kalau ada kerja bakti atau apa, karena kemarin saya juga ketemu waktu kerja bakti yang lalu, saya ketemu berapa orang, kita nggak tahu katanya, lo kan udah di WA, tapi mereka ya saya nggak ada HP pak katanya. Itu makanya selanjutnya saya pinginnya lebih akrab lagi, komunikasi kita lebih lancar, agar supaya segala sesuatunya itu nggak ada pro kontra blok-blokan, nggak perlu yang kayak gitu. Dan lingkungan sama keamanan, karena di tahun yang akan datang mungkin kita udah masuk ke tahun politik yang mungkin akan lebih rawan lagi. Mungkin hanya itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Haris takut di ini langsung mundur. Ulang balik Haris. Takutnya Mas Haris. Selanjutnya visi misi 02. Monggo Mas Hari. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita alhamdulillah nih bisa berkumpul dan luar biasa. Cukup banyak dalam rangka menjelang ya besok pesta demokrasi di RT 04 RW 019. Nah, untuk visi misi mungkin saya singkat aja, bacakan aja bahwa yang utama itu, ini resminya ya, visinya itu ya ingin terwujudnya bahwa kerukunan antar warga ya, yang dilandasi oleh akhlak yang mulia ya, dan berdasarkan pada kebersamaan yang harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Itu yang pertama, itu visinya. Kemudian misinya yang pertama itu ini yang umum ya dalam administrasi KRT-an. Jadi yang pertama itu peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Karena kenapa? Di RT itu tidak jauh dari administrasi pengantar, pengantar itu KTP, KK, dan lain sebagainya. Jadi tidak lebih dari itu. Yang paling umum itu, yang paling banyak itu. Dan biaya gratis, kita tidak pernah mengut apa-apa. Wih, tepuk tangan gratis. Jadi mohon maaf ya, di RT lain ada yang 20.000, 50.000, satu surat pengantar. Di kita tidak ada sama sekali. Mantap.
Jadi kalau apa-apa nanti saya minta pengantarin aja Pak ya. Kalau aku jadi AT pindah lagi ya. Ya. Hah? Tuker. Ya tuker tambah. Baik, yang kedua ya, meningkatkan kerukunan hidup antar warga. Jadi mungkin ini mirip-mirip dengan Pak Garwan tadi. Ya kerukunan kita ini kurang. Ya, antara blok barat, tengah dan timur hampir sama nih. Jadi kita mencoba menyatukan. Nanti saya ada program, ada pertemuan ya, pertemuan seluruh warga nih. Mungkin minimal 6 bulan sekali. Minimal atau setahun sekali. Seluruh warga kita kumpul di sini. Kita akan kumpul. Dangdutan, makan-makan ya. Iya. Ya. Salah satu program yang ini. Iya. Ini blok timur harusnya nggak pernah gabung sini kan? Nanti kita kumpulkan di sini. Belum tahu di sini ada makan-makan dia. Kemudian yang ketiga ya, kita peningkatan pemeliharaan lingkungan, perbaikan lingkungan, pembangunan lingkungan, sarana dan prasarana, kemudian termasuk keamanan. Itu kan saluran kita udah berjalan nih, yang di sana, yang istilah peninggalan Pak RT lama lah Pak Suroso nanti. Kalau saya jadi terpilih Pak ya, kalau nggak terpilih enggak Pak. Nah, jadi kita rencana blok sini nih dari Pak Saprudin ke Pak Pom belok, Pak Tatang juga belum selesai sana, itu kita selesaikan rencananya. Jadi sarana prasarana seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita menjalin atau bersilaturahmi nengok orang keluarga yang sakit. Jadi setiap yang sakit kita tengokin, kita datengin dengan membawa bantuan. Kenapa orang yang sakit itu ya, kalau kita tengokin rasanya bukan main itu, mereka gembiranya itu. Bahkan ada beberapa yang kita tengokin sakit, mereka sampai nangis-nangis itu, saking harunya itu. Nah ini kita akan tingkatkan terus, dan kita adakan terus, rutin. Siapapun yang sakit warga kita tengok. Kita sama-sama, siapa yang mau ikut tengok silakan tengokkan ke sana. Dan jangan lupa bawa bantuan, entah uang, entah sembako dan lain sebagainya. Itu salah satu itu ya, misi. Yang berikutnya namanya hidup KRT itu kan adanya masalah. Jadi kita bagaimana menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang baik di internal kita di RT 04 maupun di eksternal yang datang dari luar. Itu biasanya ada aja. Dari pengalaman di internal kita, misalnya, mohon maaf ya, ada warga sebelah-sebelahan berantem. Gara-gara ada musik, setel musik malam-malam berantem. Itu kita harus tanggap, harus cepat, harus kita tangani dengan baik. Nah ini nanti kita koordinasinya dengan keamanan, dengan Pamwil dan lain-lain. Nih mungkin itu Pak, jadi dari saya visi. Ya, nomor 2 jadi. Tadi kan katanya ini yang mau diteruskan. Sedangkan di wilayah kita itu perlu juga kalinya itu udah pada sebelah sana tuh sedekat kontrakan Pak Kali Sentul. Kali Sentul itu kan masih wilayah kita. Itu selama ini nggak ditengok-tengok, udah sering banjir, mampet. Saya minta ya tolong diutamakan biar sana juga bagus. Untuk nomor 2, untuk nomor 1-nya saya minta lebih nantinya lebih bermasyarakat lah, ya kan? Kita temuin blok barat, blok timur juga, biar kita sekarang ini kan sudah banyak orang-orang kontrakan, kita nggak tahu ini itunya, sering kan terjadinya pada begini tengah malam nyetel musik apa-apa, suka ini juga pusing. Kalau kita misalnya punya RT nomor 2, nomor 1 jadi, apakah siap? Saya perwakilan wilayah timur nelpon, oh ini Pak dari gini-gini harus datang. Siap. Seperti mantan RT. Kapan saya telepon? Belum mantan. Belum. Calon mantan. Itu saya selalu kontekan dengan beliau. Kapanpun kejadian apapun, contohnya kayak tawuran di Gor, itu saya lebih dulu. Pak, nih. Saya langsung ke Pak Wowo, udah alhamdulillah. Kecap. Bisa kita tutup yang itu. Transparan ini aja sih Pak, masalah transparan kas RT itu aja. Ada laporannya nggak ya? Nanti ke depannya apa ada laporan tiap bulan apa tiap per 6 bulan apa begitu. Selama ini kan belum ada ya Pak RT? Udah ada belum?
per akhir tahun ya, per 1 akhir tahun. jabatan. Oh, per akhir jabatan. Ya, iya, kalau ini kan kita per akhir jabatan per 5 tahun berarti ya. 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, kalau ini buat yang RT yang baru nih yang kedepannya apa dibikin per 6 bulan, per 3 bulan biar warga lebih mengetahui gitu. Itu aja. Kalau ada kekurangan Ini udah itu. Jadi keluarnya ini juga mewakili warga-warga yang kemarin itu saya jalanin proposal, itu ada itu laporan keuangan kas RT gitu aja. Itu aja satu pertanyaan itu dari saya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ini kan soal saluran Ya, sama keributannya. iya, keamanan dah. Kalau saluran mungkin pastilah kita akan semua sama. Kita lihat mana yang memang tersumbat, kita akan perbaiki. Di mana yang bisa disemen, kita akan semen, perbaiki semua. Dan juga kalau keamanan, kebetulan saya sendiri juga penasehat di Panwil. Dan kami selalu memang koordinasi dengan kepolisian terus. Seperti malam minggu ini juga kami tetap patroli malam. Karena sekarang ini banyak begal. Iya. Kemarin itu udah dihantam. Kemarin lagi juga di belakang Belar Binus. Itu terjadi pembacokan juga. Nah, makanya kami kerjasama sama kepolisian selalu nanti apel malam, terus kami patroli setiap malam. Jadi jangan segan kalau memang untuk keamanan itu pasti. Saya, anak buah saya Pak Wowo, Bang Jaja, pokoknya semua di sini anak buah saya semua itu. Semua klaster itu satpamnya tanya saya pasti kenal. Jadi insya Allah saya bisa turun langsung. Yang perlu kita wanti-wanti sekarang ini soalnya. Dan nanti terjadi, misalnya terpilih, saya akan buat perintahkan ke bendahara agar supaya bikin laporan tuh tiga bulan sekali lah minimal, karena mungkin kerja sibuk, jadi 3 bulan sekali itu harus gitu, biar warga tahu posisi keuangan kita tuh masuknya berapa, keluarnya berapa, sumber uang yang masuk tuh dari mana saja, itu kan harus terbuka. Biar jadi nanti kalau kita ada sumbangan, minta sumbangan apa-apa, mereka nggak kasih sambil begini gitu karena nggak ada laporan. Memang saya juga dengar itu, kok nggak ada laporan kas RT, posisi kas RT gimana, parkir di sana tuh bagaimana, uangnya kemana, banyak yang ngeluh gitu. Saya bilang saya nggak tahu itu, tapi nantilah saya mungkin serah terima kan, kalau saya jadikan mungkin serah terima, nanti saya juga nanya, saya wakilin, saya akan nanya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, makasih. Saya pertama yang Pak Sayadi tadi ya. Yang pertama tentang keributan lah antar tetangga atau dan lain sebagainya. Jadi itu masuk kategorinya dalam kategori sosial dan lingkungan. Ya, secara sosial hubungan antar manusia itu perlu dibina, perlu diperbaiki, harus sama-sama saling menghormati, saling menghargai kan bersama itu. Kemudian masalah lingkungannya nih, masalah keamanan dan lain-lain itu masuk di situ. Jadi otomatis siapapun yang jadi RT itu harus tanggung jawab dalam hal itu. Jadi dari sisi sosialnya, lingkungan dan keamanan juga harus masuk. Insya Allah lah. Ini bisa, artinya kalau memang dulu sudah berjalan dengan rasul-rasul, insya Allah kalau bisa ditingkatkan lagi. Itu ya. Kemudian berikutnya tentang saluran. Jadi proyek ini ya, proyek pemerintah ini. Ini anak PU. Jadi kita ini udah mengajukan dan itu proyeknya multi-years. Ya, jadi berkesinambungan setiap tahun. Jadi kita nggak perlu mengajukan tiap tahun, tapi sudah mengajukan, cuma pelaksanaannya bertahap. Nah, kalau pelaksanaannya satu periode dalam permohonan yang sebelumnya, pengajuan sebelumnya udah habis, kita mengajukan lagi. Nah, untuk tahap pertama kan udah di depan ini, tahap berikutnya yang di samping sini. Nah, bahkan kita mau buat sodetan di sini tengah nih. Cuman dulu itu, mohon maaf ya, almarhum kan nolak. KPN itu nolak. Akhirnya kita alihkan ke sini dulu deh. Nah, di sini masuk berikutnya nih Pak Sayadi, yang ini, karena yang pertama pertimbangannya itu kan jalan sempit nih. Dengan di samping Pak Salim itu kalau kepasan mobil itu susah, nggak bisa 2 mobil, harus ngalah salah satu. Kalau nggak masuk ke komplek, salah satu atau yang satu mundur dulu. Nah, dengan dipasangnya apa sih namanya? Nah, untuk Blok Timur mungkin proyek selanjutnya. Jadi kita juga tahun ini ditunda proyek itu karena dialihkan ke wilayah lain dulu. Nah, yang minta itu kan banyak, bukan di kita aja. Jadi orang PU udah ngasih tahu bahwa untuk tahun ini kita belum dapat
dialihkan tempat lain dulu. Insya Allah nih nanti kalau berikutnya ini bisa, nah seterusnya ke sana, ke timur. Kita udah ini kok dipetakan semua di sekeliling komplek kita RT kita ini. Insya Allah semuanya terlaksana lah mudah-mudahan. Artinya ini perlu bantuan dan doa dari warga juga supaya ini semuanya lancar, bisa terpenuhi gitu, seperti itu. Di RT termasuk RT lain juga kebiasaan itu di akhir aja, akhir jabatan laporan itu, laporan keuangan itu. Tapi kalau rakyat menginginkan laporan per triwulan atau per tahun, insya Allah bisa, nggak masalah. Kita akan transparansi lah. Itu juga jadi program unggulan kita. Ada beberapa program. Tadi saya akan bacakan tuh nggak semuanya, hanya sebagian aja. Jadi saya punya program itu dari sisi kesekretariatan, administrasi itu dari yang pertama itu, dikolektifkan di situ. Kemudian dari sisi sosial dan lingkungan, yang tadi keamanan dan lain-lain, kebersihan dan lain-lain di situ. Kemudian masalah kebenaran, masalah keuangan. Itu kata kolektif semua ada di situ ininya. Ini insya Allah lah kita buat laporannya seperti itu. Ya, mungkin itu aja Pak. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalau nggak dikiniin pada diam tidur jam segini tau. Tetangga Kandidat ini biskuit. biskuit Karuan nomor 1 Pak Sakir. Satu hal yang ini karena tadi visi misi dari masing-masing itu kan hanya didengar di sini. Ya. Warga ini kan tidak tahu. Padahal yang milih bukan hanya ini aja. Nah, saran saya ini tadi Pak Ketua bilang jubir ketua ya. Jubir ketua, ketuanya sono Pak. Jubir ketua Pak. Saran saya visi misi itu harus diketahui oleh calon, oleh warga yang memilih. Nah, malam ini masih ada kesempatan untuk di posting di Grup. Oke. Yang baca masuk pagi Pak, bangun tidur Pak. Satu supaya ini bagian dari pencerahan, ya, pencerahan daripada warga. Pendidikan politik Pak ini. Ya, Pendidik lokal. yang milih, yang nyoblos itu paling tidak punya gambaran. Oh, kandidatnya ini, oke, visinya Pak Sarwan ini, Pak ini. Oh, saya ingin bisa mengetahui rencana ke depan mau apa ya, pimpinan kita mau ngapain. Itu satu. Yang kedua, saya nyinggung mengenai pembangunan fisik nih di timur nih. Saya di ya. Itu memang di jalan saluran di Jalan Mangga itu sejarahnya itu dulu mengkali, ya. Kali karena itu dari ujung sana sampai ujung sana itu kali besar sebenarnya, tapi karena kebutuhan manusia, gitu ya, akhirnya kali itu kanan kiri dibangun. Nah, mereka kan yang pinggir kali ini nggak punya jalan. Nah, sungai kali itu lama-lama dulu sedikit jadinya jalan. Nah, apa dampaknya? Air yang dulu ngalir di situ ya kemana-mana. Orang kali ini nggak ada ditutup. Ya. Nah, sejarahnya itu.